Halo semuanya, selamat datang di Logic of Health. Topik kali ini kita akan membahas tentang demam berdarah. Apa saja tanda bahayanya dan bagaimana caranya agar bisa selamat bila kena demam berdarah. Seperti biasanya, kita mulai dengan sedikit teorinya dulu. Demam berdarah atau demam berdarah dengue, disingkat DBD, itu adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue. Ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Demam berdarah biasanya menyerang anak-anak, dewasa muda, tetapi bisa juga menyerang orang dewasa. Ada 4 jenis virus penyebab DBD, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Ini artinya, apabila seseorang diserang penyakit DBD, dia masih mungkin diserang oleh DBD dengan jenis virus yang lainnya. Pada video ini, kita akan membahas tuntas apa saja gejala DBD, apa tanda bahayanya, bagaimana caranya DBD menyebabkan kematian, kesalahan-kesalahan apa yang sering dilakukan yang bisa berakibat fatal, dan yang paling penting, apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dari DBD. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe untuk melihat video-video tentang kesehatan yang lainnya. Dan bila bermanfaat, tolong di like dan share buat yang lainnya. Apa saja gejala-gejala DBD? Gejala-gejala DBD ada 3 fase, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan. Fase demam biasanya berlangsung 3 hari. Demamnya tinggi, mendadak, bisa 39-40 derajat Celcius. Ini gejala khasnya. Gejala lainnya adalah sakit kepala, sakit-sakit badan, nyeri sekitar bola mata, mual, muntah, sakit perut, dan lain-lain. Pada fase demam ini sudah bisa diperiksa laboratorium. NS1-AG-nya positif mulai hari pertama demam sampai hari kelima, walaupun tidak 100% sensitivitasnya. Leukosit atau sel darah putihnya turun. Ini adalah pertanda adanya infeksi virus. Fase kritis biasanya dimulai dari hari ketiga, keempat, dan kelima. Paling sering di hari keempat dan kelima. Demam turun ke normal atau di bawah normal. Trombositnya mulai turun di bawah 100.000. Dan pada fase ini terjadi kebocoran plasma akibat permeabilitas kapilernya yang meningkat. Jadi plasma darahnya bocor, melembes keluar dari pembuluh darah, darahnya jadi kental, hematokritnya naik, bisa terjadi shock, pendarahan, sesak napas yang menyebabkan kematian. Fase pemulihan biasanya dimulai dari hari ke-6. Suhu bisa normal atau sedikit naik, trombositnya mulai naik, dan cairan yang keluar dari pembuluh darah kembali lagi ke pembuluh darah. Pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan adalah NS1-AG pada hari pertama sampai kelima demam, IgM dan IgG untuk dengue hari kelima demam, leukosit yang mulai turun pada fase demam, tanda infeksi virus. Trombosit itu bisa turun pada hari ketiga sampai hari kelima demam. Hb bisa turun kalau ada pendarahan. Hematokrit naik kalau ada kebocoran plasma. Biasanya terjadi pada fase kritis hari ketiga sampai hari kelima demam. Bagaimana caranya DBD menyebabkan kematian? Apa tanda-tanda bahayanya? Ada 2 hal yang berbahaya pada fase kritis, yaitu penurunan trombosit dan kebocoran plasma karena permeabilitas kapiler yang meningkat. Kita mulai dulu dari yang paling berbahaya, yaitu kebocoran plasma. Lihat gambar atas. Darah yang mengalir terdiri dari sel-sel darah dan cairan plasma darah.
sehingga darahnya bisa mengalir lancar. Pada DBD, permeabilitas kapilernya meningkat, jadi plasmanya bocor keluar, bisa ke jaringan sekitarnya, rongga pleura paru atau rongga perut. Lihat gambar yang tengah, akibat plasmanya bocor, darahnya jadi kental. Jantung akan bekerja ekstra keras untuk memompa darah. Ini jantungnya. Bila jantungnya nggak kuat, prioritas darah adalah untuk organ-organ vital seperti jantung, paru, otak, ginjal, hati, usus. Yang ke kulit akan nggak sampai. Akibatnya, kulit seluruh tubuh akan menjadi dingin seperti es, keringat dingin, dan karena aliran darah ke otak juga berkurang, anak akan tampak ngantuk, tidur terus, lemas bawaannya. Bila darah jadi kental sekali, sulit untuk maju ke depan, maka akan menjebol dinding samping. Pembuluh darahnya bisa pecah. Terjadi pendarahan. Paling sering terjadi di lambung dan bisa menyebabkan kematian. Bila jantungnya nggak kuat lagi mendorong, maka akan macet total, otak tidak dapat darah, akan terjadi kematian. Kita lihat ini akibat darah terlalu kental, anak tampak ngantuk, lemas, seluruh badan jadi dingin, keringat dingin, tekanan darahnya rendah sampai tidak terukur, nadinya cepat. Keadaan ini disebut shock. Darah yang kental bisa menjebol dinding pembuluh darah, akan terjadi perdarahan, bisa perdarahan di bawah kulit, gusi berdarah, mimisan, muntah darah, buang air besar hitam, dan lain-lainnya. Darah yang terlalu kental juga menyebabkan kegagalan fungsi organ. Aliran darah ke jantung, paru, ginjal, hati, otak, dan lain-lain berkurang, sehingga fungsinya jadi terganggu. Bahaya lainnya dari fase kritis adalah penurunan trombosit. Trombosit berfungsi untuk pembekuan darah. Kalau trombositnya rendah, jika ada pendarahan akan sulit berhenti. Dan kalau trombosit di bawah 10.000 per mikroliter, bisa terjadi pendarahan spontan. Manifestasinya adalah gusi berdarah, mimisan, muntah darah, buang air besar hitam, dan lain-lainnya. Jadi tanda bahayanya adalah shock dan perdarahan. Pada shock, anak tampak ngantuk, lemas, seluruh badan dingin seperti es, keringat dingin, tekanan darah turun, nadi cepat, dan waktu pengisian kapilernya lebih dari 2 detik. Pada pendarahan dapat terjadi pendarahan di bawah kulit, gusi berdarah, mimisan, muntah darah, dan buang air besar hitam. Ini adalah pemeriksaan waktu pengisian kapiler. Tekan kukunya sampai putih, lihat kembali warnanya merah berapa detik. Tekan, lepas, lihat merahnya berapa detik. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang harus kita lakukan. Waspada demam berdarah bila anak demam tinggi mendadak tanpa batuk pilek yang jelas. Demam tidak turun atau hanya sedikit turun dengan obat demam paracetamol. Dan lingkungan sekitar ada yang kena demam berdarah. Konsultasikan ke dokter, karena penyebab demam banyak sekali. Periksa labor bila tersedia sesuai anjuran dokter. NS1-AG bisa positif mulai hari pertama sampai ke-5 demam.
banyak minum, trombosit biasanya baru turun hari ketiga sampai kelima demam. Minum jus jambu biji bisa menaikkan jumlah trombosit. Awasi tanda-tanda bahaya sejak hari pertama demam sampai hari ke-7. Walaupun hasil labornya baik, NS1, Ag, IgM, IgG, trombosit normal, tetap harus diawasin. Waspada bila demam turun. Apakah ada tanda-tanda shock seperti anak lemah, tidur terus, seluruh badan dingin, keringat dingin, dan tes pengisian kapiler lebih dari 2 detik. Amati apakah ada perdarahan atau buang air besar berwarna hitam. Anak harus segera dirawat bila lemas, tidak mau makan, muntah-muntah terus, mulai ada tanda-tanda pre-shock seperti lemas, tidur terus, seluruh badan dingin seperti es, waktu pengisian kapiler lebih dari 2 detik. Ada perdarahan, sesak napas. Kalau ketemu gejala-gejala seperti di atas, tidak boleh ditunggu lagi, harus saat itu juga dibawa ke rumah sakit untuk mendapat cairan infus yang sesuai. Kita ulangin lagi. Kita lihat penyebab kematian tersering DBD adalah shock dan perdarahan. Jadi, anak harus dibawa ke rumah sakit sebelum shock dan perdarahan. Segera bawa ke rumah sakit bila trombositnya mulai turun, NS1 Ag-nya positif. Ada tanda-tanda darah mulai mengental yang ditandai dengan seluruh badan dingin seperti es, keringat dingin, anak sedikit lemas, tetapi masih bisa komunikasi dengan baik karena belum shock. Darah yang mengental ini dapat diatasi dengan cairan infus kristaloid di rumah sakit. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di lapangan adalah hasil labor NS1, IgG, IgM negatif dianggap pasti bukan demam berdarah. NS1 Ag, IgG, IgM itu sensitivitasnya tidak 100%, sekitar 80-90%, tergantung hari keberapa dia diperiksa. Jadi ada DBD yang NS1 Ag, IgG, IgM-nya negatif. Akibatnya pengawasannya jadi kurang, sehingga bisa terjadi kelalaian. Kesalahan yang lain adalah hasil trombosit normal dianggap pasti bukan DBD. Nilai trombosit itu bisa berubah setiap saat. Hasil trombosit itu hanya menunjukkan kondisi trombosit saat diperiksa saja, tidak untuk selanjutnya. Pada hari ketiga dan keempat, kelima demamnya turun, masuk fase kritis. Itu tidak diawasi tanda-tanda bahayanya, malah dianggap sudah sembuh sehingga terjadi kelalaian. Kesalahan yang paling fatal adalah karena ketidaktahuan pasien, minta pulang paksa keluar dari rumah sakit pada fase kritis. Karena demamnya sudah turun, dianggap sudah sembuh. Ini sangat berbahaya, karena pada saat kritis justru tidak diawasi. Demikian pembahasan tentang demam berdarah. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk video-video berikutnya, dan tolong bantu share ke yang lainnya agar kematian akibat demam berdarah bisa dikurangi. Terima kasih.